Kartika Sari. Saya Nur Asyifa Pratama. Saya Zainab Nurul Afida. Saya Febi Eliana. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPh Badan. Sesuai pasal 1 UU PPh nomor 7 tahun 1983, pengertian pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak. Dengan demikian, pengertian pajak penghasilan badan adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan. Sementara itu, PPh badan ini terbagi menjadi dua berdasarkan sifatnya, yakni 1. PPh badan final. Pajak penghasilan atau PPh final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP badan berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yang kedua, ada PPh badan tidak final. Pajak penghasilan atau PPh tidak final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh WP berdasarkan pasal 17 dan 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Saya akan menjelaskan jenis-jenis pajak. Secara umum, ada dua jenis pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak badan, yakni pajak penghasilan atau PPh badan dan pajak pertambahan nilai atau PPN atau pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Hak dan kewajiban wajib pajak badan sebagai berikut. 1. Hak mengajukan restitusi kelebihan pembayaran pajak. 2. Hak mendapatkan perlindungan kerahasiaan data. 3. Hak memperoleh pengembalian pendahuluan kebijakan pembayaran pajak. 4. Hak mendapatkan fasilitas pajak ditanggung pemerintah atau DTP. 5. Hak perolehan insentif perpajakan. 6. Kewajiban mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. 7. Wajib membayar kewajiban pajaknya. 8. Kewajiban melaporkan pajaknya. 9. Kewajiban berlaku kooperatif apabila dilakukan pemeriksaan pajak. Saya akan menjelaskan objek dan subjek pajak. Dasar pengenaan pajak penghasilan badan dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh badan, perusahaan dan BUT dalam pengampunan pajak. Bentuk usaha tetap atau BUT merupakan subjek pajak yang perlakuan pajaknya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Siapa saja yang menjadi subjek pajak penghasilan badan dan siapa saja yang termasuk dalam objek PPh badan telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan. A. Subjek PPh badan. Subjek pajak badan atau subjek PPh badan adalah setiap badan usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak, baik dalam periode bulan maupun tahun dan disetor ke kas negara. Jenis subjek badan dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintahan yang memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau Pempus atau pemerintahan daerah atau Pemda. 3. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. 4. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. 2. Subjek pajak luar negeri. Sedangkan subjek pajak luar negeri adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia juga termasuk subjek pajak luar negeri. 2. Subjek pajak luar negeri. Sedangkan subjek pajak luar negeri adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat diterima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia juga termasuk subjek pajak luar negeri. Dasar hukum pajak penghasilan badan, ada beberapa peraturan yang berlaku mengenai pajak badan antara lain 1. UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan badan. 2. UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang.
Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan UU HPP. Beberapa peraturan turunan dalam PMK, Perdirjen dan lainnya sebagai regulasi pelaksanaan. Berapa persenkah tarif PPh badan yang terbaru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbatas. Tarif PPh badan diturunkan. Melalui BERIT baru ini, tarif pajak penghasilan badan turun secara bertahap, yakni 22% berlaku pada 2020 dan 2021, 20% melalui berlaku pada 2022, sedangkan khusus untuk WP badan berbentuk perseroan terbuka atau TBK akan mendapatkan tarif PPh badan 2023 terbaru 3%, lebih rendah dari penurunan PPh badan secara khusus umum tersebut. 19% pada 2020 dan 2022, 17% mulai pada 2023, tapi penurunan tarif PPh badan 2023 lebih rendah 3% bagi perusahaan TBK ini ada persyaratan yaitu saya setidaknya 300 pihak, setiap pihak di dalam perseroan terbuka atau PT hanya diizinkan menguasai saham di bawah 5% dari keseluruhan saham yang diperdagangkan dan disetorkan penuh. Saham yang diperdagangkan dan disetor pada bursa efek wajib dipenuhi dalam kurun waktu paling sedikit 183 hari kalender selama jangka waktu 1 tahun pajak. Buat laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.